lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas pembahasan dari soal penilaian akhir semester 1 sekolah dasar tahun 2019-2020 dengan mata pelajaran atau muatan pelajaran dari PLBJ, mana soal ini adalah soal tahun lalu. Untuk itu, yuk simak videonya dan cermati cara pengisiannya ya, agar kamu dapat memahami materi dari pembahasan soal berikut ini. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di sini tertera, kita geser dulu soalnya. Pasangan syair yang tepat untuk syair di bawah ini adalah sirih kuning nona, batangnya hijau. Maka kelanjutan dari syair ini adalah kita tandai jawabannya adalah yang putih kuning memang sejodoh. Kita tandai dulu jawabannya, kemudian kita tebalkan. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lagu Sirih Kuning berasal dari daerah, ini sangat gampang ya. Daerahnya adalah daerah Betawi. Kita tebalkan jawabannya yang yaitu B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan gambar di bawah ini, manakah yang termasuk ciri khas Betawi? Nah, ciri khas Betawi berarti yang ada tugu atau monumen yang ada di Jakarta. Nah, dari sekian pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A, karena yang A itu adanya di Monas. Di Monas lagi. Karena Monas beradanya di DKI Jakarta, maka jawabannya adalah yang A ya. Kita tandai. Khusus untuk nomor 3 nih, jawabannya yang A. Kemudian lanjut ke nomor 4. Tugu Monas diresmikan pada tanggal. Nah, kalau Tugu Monas diresmikan yaitu pada tanggal 12 Juli 1978. Nah, ini jawaban yang mendekat ini adalah jawaban ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tari Sirih Kuning merupakan pengembangan dari tari. Untuk soal nomor 5, maka jawaban yang tepat adalah tari cokek. Kita geser dulu soalnya untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 8. Kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan gambar alat musik asal mula kesenian Gambang Kromong adalah. Nah, asal mula kesenian Gambang Kromong berarti jawabannya adalah yang D ya, karena ada gambang dan kromong di sini. Maka saya memilih jawaban yang D. Kemudian nomor 7. Contoh alat musik Gambang Kromong modern. Nah, Gambang Kromong modern berarti adalah alat musiknya gitar dan bass. Saya tandai, saya tebalkan jawaban yang A. 8. Manfaat yang dapat dirasakan setelah meminum bir peletok adalah. Nah, jawabannya yang tepat dari pilihannya adalah badan terasa hangat. Kemudian kita geser lagi soal nomor 9. Bir peletok dalam budaya Betawi adalah minuman yang disuguhkan pada acara. Kemudian kita jawab nomor 9, maka jawabannya adalah pesta dan perayaan, karena ada dua acara yang biasanya menyuguhkan bir peletok. Kita lanjutkan nomor 10. Tugu Monas terletak di wilayah Jakarta. Pilihannya berarti jawabannya yang pusat ya, karena terletak di Jakarta Pusat ya, di tengah ibu kota. Kemudian nomor 11. Patung Dirgantara Pancoran berada di kawasan Jakarta. Nah, kalau patung Dirgantara Pancoran itu adanya di selatan, Jakarta Selatan. Kemudian kita lanjut nomor 12. Kita geser dulu.
Pelopor berdirinya patung kuda Jakarta. Nah, seperti yang kamu lihat di layar monitor. Nah, patung kuda ini adalah pelopornya Presiden Soeharto ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 13. Nama gambar monumen. Nah, kalau nama gambar monumennya berarti kalau monumennya namanya monumen 13 itu adalah monumen Ikada. Kita tandai jawabannya. Kemudian lanjut ke nomor 14. Monumen Tugu Proklamasi berada di wilayah Jakarta. Tugu Proklamasi itu di daerah Matraman ya. Nah, kalau Matraman itu berarti adanya di daerah Jakarta Pusat. Kita tandai jawabannya yang C. 15. Tujuan dibangunnya patung selamat datang. Nah, patung selamat datang berarti di HI. Nah, tujuannya adalah untuk menyambut atlet dan tamu kehormatan Asian Games keempat. Nah, di situ terserah berarti pilihannya yang B ya. Kemudian nomor 16. Berikut ini yang termasuk contoh permainan tradisional Betawi. Nah, permainan tradisional Betawi itu adalah bentengan, dan ini permainan yang masih dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang pun masih memainkan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Kita geser dulu. Waktu yang tepat untuk bermain bentengan adalah, nah, bermain bentengan itu yang tepat pada saat jam istirahat sekolah. Nah, ini yang paling tepat. Kemudian kita lanjut ke nomor 18, kita geser. Permainan bentengan memerlukan alat berupa, nah, permainan bentengan itu alatnya namanya tiang ya, karena dia bentengan, jadi dia membutuhkan tiang. 19. Permainan bentengan dimulai dengan cara suit atau sultan ya. Kita tandai jawabannya yang B. 20. Permainan bentengan terdiri dari, nah, bentengan itu terdiri dari dua kelompok. Tandai ya, jawabannya yang B. 21. Regu yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan bentengan jika 21 kita baca dulu baik-baik. 21 jawabannya berarti berhasil menyentuh benteng lawan sambil meneriakkan benteng. Nah, jawabannya yang C. 22. Tujuan utama permainan bentengan adalah, tujuannya adalah mengambil alih benteng lawan. Maka jawabannya yang B ya. Kita geser nomor 23. Nilai yang terkandung dalam permainan bentengan adalah, nah, nilai yang terkandung berarti jawabannya adalah kerjasama. Lanjut ke soal nomor 24. Istilah permainan tok kadal lobang. Tok kadal lobang adalah permainan yang bernamanya adalah kalawadi ya. Nah, kita tandai jawabannya yang A. 25. Suten dalam permainan tok kadal lobang dilakukan untuk menentukan pemukul dan penjaga. Jawabannya yang A. 26. Ukuran panjang tongkat pengentok. Nah, ada permainan tok kadal lobang itu berarti ukuran panjangnya sepanjang 40 cm. Kita tandai dulu jawabannya yang A. Kemudian 27. Ukuran panjang tongkat anak. Nah, kalau tadi ada tongkat penggetok, ini tongkat anaknya. Panjangnya sekitar kurang lebih 10 cm. Lanjut ke 28, kita geser dulu.
Kayu yang digunakan untuk tongkat penggentok dan anak tongkat dalam permainan tok kadal lobang adalah kayu. Kita pilih dulu jawabannya, baca dulu. Jawabannya adalah kayu nangka ya, sesuai dengan materinya. Kemudian 29, waktu yang tepat untuk bermain tok kadal lobang. Nah, waktu yang tepat itu adalah pada saat jam istirahat sekolah. Berarti ini hampir sama dengan permainan bentengan nih. Kemudian 30, ukuran panjang, lebar, dan kedalaman lubang. Nah, di permainan tok kadal lubang ya. Tok kadal lubang itu ukurannya 15,32 cm ya. Kita tandai jawabannya yang C. 31. Berikut ini termasuk dalam nilai luhur dan permainan tok kadal lubang kecuali. Nah, kecuali berarti jawabannya yang salah nih. Nah, jawabannya adalah otomatis yang D, kecurangan. 32. Alat ukur jarak jatuhnya tongkat anak sampai ke lubang adalah. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah langkah kaki pemukul. Jawabannya yang B. Kita geser dulu ya soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 33. Regu yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tok kadal lobang adalah 33. Kita pilih dulu bacaannya sebentar. Kita baca dulu. Nah, berarti jawabannya yang C ya. Kita tandai yang C. Kemudian 34, manfaat utama dalam permainan tok kadal lobang. Nah, manfaatnya adalah yang utama melatih keterampilan. Kemudian 35, gambar alat permainan tok kadal lobang. Nah, gambarnya adalah yang A congklak, B bentengan, kemudian C dan D adalah pemain gundu. Berarti jawabannya yang C ya. Karena yang B itu benteng ya, bentengan. Kemudian 36, kita geser nih soalnya. Lagu Sirih Kuning mempunyai arti. Nah, Sirih Kuning itu artinya adalah, nah, saya ketik ya jawabannya ya. Gadis belia nan kelok. Ini jawaban untuk soal nomor 36. Kemudian 37, tokoh arsitek yang merancang Tugu Monas bernama. Nah, tokohnya adalah Frederick Silaban. Oh, kurang F ya. Frederick Silaban. Dan R.M. Sudarsono ya. Sudarsono. Nah, ini adalah dua tokoh arsitek yang merancang Tugu Monas. Kemudian 38, cadar yang digunakan pada penari Sirih Kuning berfungsi. Cadar yang digunakan ya. 38 itu adalah berfungsi untuk, jadi ada untuknya ya, untuk menutupi kecantikan seorang perempuan. Kemudian 39, kita baca dulu, alat musik gambang kromong yang berfungsi sebagai melodi. Sebagai melodi itu berarti jawabannya adalah
Sukong ya, Sukong atau Tehean ya. Kemudian 40, nanti coba kamu cek lagi ya, 39 itu Sukong atau Tehean ya. 40 itu kayu secang akan membuat, kayu secang akan membuat bir peletok berwarna, ini kayu secang itu menimbulkan warna merah. 41, gambar di samping adalah nama monumennya adalah, kalau kita lihat gambarnya begitu berarti jawabannya adalah Monumen Pancasila ya, Sakti. Kemudian 42, permainan bentengan dimulai dengan cara, bentengan tadi udah kita bahas sedikit di pilihan ganda, namanya adalah suten atau suit ya. 43, regu yang dinyatakan pemenang dalam permainan bentengan adalah, ini gampang nih, adalah yang berhasil merebut benteng lawan. Kemudian 44, permainan tok kadal lobang disebut juga dengan, ini ada pilihannya tadi di pilihan ganda, namanya adalah kalawadi. 45, alat yang dipakai dalam permainan tok kadal lobang disebut, alatnya itu berarti yang buat mukul ya, namanya adalah disebut dengan tongkat, penggetok, dan tongkat anak. Jadi ada dua namanya alatnya. Kita lanjut ke soal 46 Romawi 3, dimana soalnya biasanya jawabannya panjang-panjang nih kalau PLPJ mah. Yang pertama kita bahas 46 adalah, di daerah khusus ibu kota Jakarta banyak terdapat tugu dan monumen. Salah satunya Monas yang berada di Jakarta Pusat. Jelaskan tujuan dibangunnya tugu dan monumen tersebut dan bagaimana cara melestarikannya. Ternyata ada dua ya. Pertama, kita kasih jarak dulu. Pertama adalah tujuannya. Tujuannya adalah bangun untuk mengenang serta menghormati jasa-jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan ya. Kemudian melestarikannya ya. Cara melestarikannya yang pertama adalah tidak merusak. Tidak merusak atau mencoret-coret. Kemudian yang B, menjaga kebersihan misalkan. Kemudian yang C, mentaati segala peraturan di lingkungan jadi cukup 3 aja. Yang pertama tujuannya tadi ya, untuk menghormati jasa para pahlawan. Yang kedua pertanyaannya adalah
Melestarikannya itu ada 3, tidak merusak atau mencoret-coretnya, menjaga kebersihan Monas, kemudian yang ketiga mentaati segala peraturan di lingkungan Monas. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 46. Kita lanjut ke soal 47. Tulislah nama pematung Indonesia yang menyumbangkan karyanya untuk dipajang sebagai monumen kebanggaan nasional. Jadi kalau nama-namanya berarti agak banyak ya. Nah, di sini saya kasih jarak dulu. Nah, pertama yang disebutkan adalah yang A misalkan, karena dia mintanya nama-namanya. Pertama adalah pematung Rusia ya. Namanya Matnev Manizer dan Osip Manizer. Ini adalah pematung tubuh tani. Kemudian yang B, Igor Dono, monumen Dirgantara ya. Yang C, Edi Sunarso, ini pematung atau perancang monumen Selamat Datang. Kemudian yang keempat misalkan adalah Sunario. Nah, ini dosen dan sekaligus pematung Jenderal Sudirman. Nah, Bapak dosen ini bisa mematung 4 saja ya, sudah cukup mudah-mudahan mewakili. Nah, kalau ditanya banyak ya, ada 11. Nah, mudah-mudahan 4 udah cukup. Kemudian 48, bentengan adalah permainan khas Betawi, tetapi dapat juga ditemui di daerah lain dengan nama yang berbeda. Sebutkan istilah lain permainan bentengan di berbagai daerah dan jelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam permainan bentengan. Nah, dalam permainan bentengan itu kita kasih dulu jedanya. Dalam permainan bentengan di daerah lain itu bernama nama lainnya adalah rerebonan. Nah, rerebonan atau pal-palan. Nah, ini dari Jawa Barat. Terus nama lainnya selain itu adalah jegan dari Yogyakarta. Nilai luhurnya adalah yang pertama cinta budaya lokal ya. Yang kedua sportif. Kemudian yang ketiga tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah kerjasama dan kekompakan. Jadi ada 4 nilai luhur yang terkandung dalam permainan bentengan. Kita lanjut ke soal 49. Untuk dapat bermain bentengan
harus dapat memahami peraturan permainan. Tulislah 3 peraturan-peraturan dalam permainan bentengan. Nah, 3 peraturan ya, kita akan coba catat atau jawab. Yang pertama, pemain dibagi menjadi 2 kelompok. B. Setiap regu memilih pilar sebagai benteng. Kemudian yang C, karena mintanya 3, kita tulis aja 3. Permainan dimulai dari suten. Nah, ada 3 permainan ini, 3 peraturannya. Sebenarnya ada peraturannya itu ada 6, jadi karena mintanya 3, saya tulis 3 saja. Kemudian soal yang terakhir, the last number. Nah, bagaimanakah cara paling mudah dalam mengukur jatuhnya tongkat anak sampai ke lubang dalam bermain tok kada lubang? Nah, cara mengukurnya yaitu dengan cara sesuai. Jadi sesuai dengan perjanjian awal. Jadi ketika di awal disepakati dulu ya. Nah, seperti misalnya 25 langkah. Misal 25 langkah. Dan yang menjadi pemenang adalah yang mendapat nilai terbanyak, dan ini diawali dari kesepakatan di awal sebelum permainan. Oke, demikianlah jawaban yang dapat saya berikan pada pembahasan soal PAS ya, penilaian akhir semester 1 untuk muatan pelajaran PLBJ dengan alokasi waktu 90 menit. Mudah-mudahan pembahasan yang dapat saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kamu dalam proses belajar di rumah dan menambah juga wawasan kamu dalam menjawabnya. Jangan lupa teliti lagi dalam menjawabnya, koreksi lagi. Mudah-mudahan ini sebagai awalan untuk kamu dalam memahami soal-soal penilaian akhir semester. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.